وعلى آله وصحبه الذين تعلموا من رسول الله العلم النافع وعلموا الناس ورضي الله عنهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله لك طريقا إلى الجنة. الحديث. أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات المكرم والمحترم Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurusnya dari ketua sampai tukang bersih-bersihnya, Allah jadikan hatinya ikhlas seperti nama masjidnya. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para guru, para alim ulama, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena emang gak ada contekannya, belum kenal juga dan gak dikasih juga contekannya. Jadi mohon maaf kalau disebutin nama, bukan kagak hormat, emang gak ada tahu. Mudah-mudahan rasa taklim saja kepada para guru, para alim ulama, mudah-mudahan Allah berikan ilmu dari guru kita, ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, calon penghuni surga. Nggak diamin. Emang kagak mau masuk surga? Nggak mau, Ustaz. Kalau sendirian saya juga nggak mau, Pak. Kalau sendirian, oh nggak aman masuk surga sendirian, kagak ada temannya. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semua min ahlil jannah. Amin. Bisa duduk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya beliau, di jannah firdausnya beliau, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini pulangnya yang sakit Allah sembuhkan, yang banyak hutang Allah lunaskan, yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh terbaik, yang bapak-bapak yang punya niat nambah rezekinya, Pak ya. Nambah rezekinya. Ya usah nambah rezekinya. Istri yang solehah juga rezeki. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini diberikan Allah panjang umur, dijadikan Allah sebagaimana istrinya Nabi besar Muhammad Khadijah, diberikan kesabaran yang diberikan kesehatan. Kenapa Ustaz sabar? Karena sekarang lagi musim paceklik. Ya, kadang suami yang biasanya bawa pulang 1 juta sekarang 100.000 juga kagak dapat. Jadi berusaha sabar. Mudah-mudahan Allah segera ya, peralihkan musim yang paceklik ini, musim kemarau ini, dijadikan Allah, dirubah Allah menjadi musim yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Calon-calon generasi Islam, para pemuda, adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pepatah tak kenal maka tak sayang yang di luar masjid, yang di pojokan kanan kiri mencuri gaji siapa ustaznya? Lalu siapa yang ustaznya? Kok gak kenal? Ya. Oleh karena itu biar kenal biar punya manfaat ya, karena kalau kita tidak senang dalam kitab ta'lim, kalau kita tidak senang sama gurunya maka susah dapat ilmunya. Kalau kita tidak kenal sama gurunya maka susah dapat berkah ilmunya. Karena ini pertemuan pertama saya menggantikan guru saya. Namanya murid, kalau guru perintah sami'na wa ata'na. Al-Ustaz Mahdud Al-Hasri LC, namanya Ban Serot, kadang lulus ya. Kan di mobil kalau Ban Serot maka kadang kontak, kadang lulus. Betul. Jadi kalau yang menggantikan mohon maaf kalau agak sebagus mobilnya. Kalau lebih bagus alhamdulillah, kalau lebih ya pokoknya kalau lebih alhamdulillah. Ya kalau kurang-kurang mohon maaf. Karena lagi-lagi Al-Fakir di sini hanya murid beliau, mencontoh kebiasaan beliau, berdakwah sama beliau, selalu backup. Kalau beliau sakit Al-Fakir digantikan. Kalau Al-Fakir yang sakit begitu pun beliau gantikan. Kami berjuang bersama di Al-Azhar di Mesir. Ya, beliau kakak kelas saya. Ya, tadi diperkenalkan oleh majelis seremoni. Al-Fakir dikasih nama sama ibu Asep Awaluddin. Kalau sudah Asep nggak mungkin dari Padang, betul Pak? Pasti dari Sunda. Masya Allah. Saya tinggal di binatang Gerang Indah, dekat dengan Kecamatan Puri. Walaupun dekat ke sini masih nyasar. Ya begitulah, karena kita tidak punya ilmu. Ya, kita tidak punya ilmu. Maka yang akan kita bahas saat ini, malam ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir sekolah di Pondok Pesantren Darun Najah 6 tahun, kemudian 2005 kuliah di Mesir, dan sampai sekarang 2012 pulang ke Indonesia berdakwah sampai sekarang. 2014 baru tinggal di Tangerang. Ya, jadi di sini mungkin sekitar 8 tahun. Ya mudah-mudahan Allah meridhoi daripada bentuk dakwah kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina, Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat? Amanu, orang yang beriman kepada Allah. Walladziina utul 'ilma, yang kedua selain beriman dia berilmu. Maka derajatnya Allah akan angkat, baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul. Bahkan kedudukan ilmu di dalam Islam urgensinya betul-betul penting. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ibadah yang tidak didasari ilmu waradda, maka dia akan tertolak. Sholat
Sebagai orang tua, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap namanya orang tua. Ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, dikaruniai anak. Ketika dia punya anak, maka 3 ilmu ini wajib hukumnya dipelajari kepada anaknya. Kalau tidak diajarkan, maka orang tua tersebut dihukumi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3 yang wajib diajarkan. Fama siwa dzalika fa huwa fadlun. Sedangkan selain daripada 3 ini adalah fadlun, alias keistimewaan. Kalau kita bisa pelajari, maka nambah pengetahuan. Mau tahu? Bu, pengen tahu apa bu kira-kira? Yang pertama, ayatul muhakamatun, tegakkan ayat-ayat Allah. Bicara ayat Allah berarti kita harus paham Al-Quran. Bicara firman Allah berarti kita harus ajarkan kepada anak dari usia dini Al-Quran. Bicara Al-Quran kita harus iman kepada yang mengutus Al-Quran, yang mengirimkan Al-Quran, yang menciptakan Al-Quran. Siapa bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ilmu yang pertama yang harus diajarkan kepada anak kita, asyhadu alla ilaha illallah, keimanan kepada Allah. Berbicara iman, berbicara Al-Quran, maka tidak boleh kita lewatkan. Ketika bayi kita, anak kita mulai beranjak dewasa, yang pertama kali wajib ditanamkan adalah tauhid kepada Allah. Al-Quran ditanamkan di dalam hatinya. Makanya orang tua kita dulu maghrib kita tidak boleh keluar rumah, suruh ngaji, ya, alif bata yang begitu, betul. Pertama kali belum diajarin itu les mohon dulu, kagak ada, ya. Apalagi yang ke Jepang-Jepangan, enggak. Semua anak kecil datang ke masjid ngaji Iqra, ngaji Baghdadi, ngaji Auliyah, ngaji apa? Ngaji tentang belajar Al-Quran. Karena tahu orang tua dulu yang wajib pertama kali adalah ayatul muhakamat dulu. Kemudian yang kedua, yang harus dipelajari dan wajib diajarkan kepada anak kita adalah sunnatul qaimatun, sunnah didirikan. Berbicara sunnah, berbicara qaulun wa fi'lun wa iqrarun, perkataan, ucapan, perbuatan, keputusan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Nabi Muhammad berarti berbicara meyakini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu yang kedua kita harus ajarkan kepada diri anak kita, diri kita masing-masing adalah ilmu keyakinan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak anak-anak sekarang kalau ditanya siapa Nabi kita, bingung. Kapan lahirnya Nabi kita? Jangan lahir Ustaz, namanya kagak tahu, apalagi lahirnya. Apalagi kalau ditanya siapa bapaknya. Nah, maka kita harus dan wajib mengajarkan ilmu yang kedua kepada anak kita semenjak usia ini adalah keimanan kepada Nabi besar
Kemudian bagaimana? Ibda bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan bismillah. Itu hadis tadi. Kemudian ajarkanlah kata Nabi afsus salam bainakum. Nah, kata Nabi kalau ketemu orang pakai salam. Assalamualaikum. Zaman sekarang kan ketemu orang gimana? Gimana Bu? Ayo, Masya Allah. Mending kalau ada lainnya. Lah ini kan ketemu di jalan begini aja. Kita diam. Ini aja agak lihat. Ya, mending kalau masih pakai hai, masih mending. Lah ini kan sekarang masih kok begini. Ya, suami datang ke rumah istrinya begini, anaknya begini. Padahal capek habis ngopi, habis ngebrek. Buset, gak mau makan ini, minum kopi sekali begini. Heboh yang begini. Ya, ajarkan yang ringan-ringan, kenalkan. Siapa yang mengenalkan? Bapak. Siapa yang kenalin? Ibu. Ajarkan yang ringan-ringan. Terus maksud saya kan nggak tahu, nggak hafal, makanya hadir di situ. Setiap malam Ahad hadir. Ada yang ngaji hadis, ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji tafsirnya, ada yang ngaji ilmu hadisnya. Hadir. Kalau kita tidak bisa baca bahasa Arabnya, kalau kita tidak bisa baca sendiri, maka hadir di majlis sebagai upaya kita belajar. Di rumah pulang praktekkan kepada anak kita. Ya. Mana Bu? Yang pertama tadi apa Bu? Ilmu apa? Keimanan kepada Allah. Hubungannya keimanan kepada Allah berarti dengan Al-Quran. Yang kedua, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara Nabi berarti berbicara sunnah, berbicara hadis. Ya. Yang terakhir, ilmu yang ketiga yang wajib diajarkan kata Rasul, faridatun adilah. Ilmu pembagian waris yang adil. Pernah belajar waris? Pak, tahu ilmu waris? Kalau tafsir mas sering, betul Pak? Semua masjid pasti ngajarin tafsir, ngajarin Al-Quran. Hadis kok ada, Fathul Mu'minnya, Bulughul Maramnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dikaji semua. Tapi yang ketiga, kata Rasul, faridatun adilah. Ajarkan anakmu, keturunanmu faridah tentang pembagian waris yang adil. 1, 2 aman. Mungkin banyak yang jadi. Yang ketiga, pernah membuka di Masjid Al-Ikhlas ini mengajarkan ilmu waris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada yang nggak mau. Kenapa? Karena dianggap ilmu waris itu tabu. Ngapain kita ngomongin harta? Ngapain kita ngomongin orang tua kita masih hidup? Lalu kenapa Rasulullah mewanti-wanti diwajibkan bahkan tentang ilmu waris itu? Bahkan dikatakan ilmu waris itu nisful ilm. Ilmu tentang waris itu setengah ilmu. Saking pentingnya pembagian waris, yang membagi, yang menentukan kadar dan bagiannya bukan Rasul. Siapa Bu? Siapa? Katanya pernah. Saya pengen nanya, yang nentuin pembagian waris 1/4, 1/8, setengah, 2/3, atau binafsihi ma'al ghairi, siapa kira-kira?
Bapak kalau meninggal punya anak, anaknya laki-laki, istri bapak dapatnya 1/8. Kenapa? Karena ada anak, maka dapatnya 1/8. Ibunya kan berani berontak sedikit amat, saya 1/8. Kalau ibu mau berontak, jangan sama ustaznya, sama nah gimana caranya? Pikirin aja gimana caranya ketemu Allah. Gimana pun kalau mau ketemu Allah? Harus meninggal dulu. Ya gak dapat hartanya, gak dapat, siapa yang hukum anaknya? Jadi begitu. Dan tidak aneh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu waris ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Perlahan akan diangkat ilmu, satu ilmu akan diangkat ketika Rasulullah wafat. Perlahan-lahan ilmu itu akan diangkat ketika Rasulullah wafat, dan terbukti sampai sekarang tidak banyak kaum muslimin yang concern terhadap ilmu waris. Pada akhirnya yang terjadi apa? Kita banyak berita. Satu, ada kakak bunuh adiknya, ada anak bunuh ibunya, betul? Ada orang tua yang masih hidup sudah berantem karena minta harta warisan. Kenapa? Karena tidak diajarkan, karena tidak tahu ilmunya. Maka oleh karena itu, tiga ilmu ini wajib hukumnya diajarkan kepada keturunan bapak dan ibu semuanya. Maka ketika ibu meninggal, ketika bapak meninggal, tidak ditampakkan oleh Allah CCTV di alam kubur. Lihat, wah, anak saya enak banget ini. Saya di dunia nyari harta jungkir balik, giliran saya tidak meninggal dipakai ya Allah buat mabuk-mabukan, ya Allah buat main game terus, ya Allah buat karaokean terus, ya Allah buat berantem sana sini. Tidak dibagi, tidak dipindahkan. Selama itu tidak dibagikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama itu pula ketika orang tua kita meninggal, maka pahalanya, dosanya akan mengalir pada orang tua kita. Ini pentingnya, makanya Allah wajibkan, Rasulullah wajibkan belajar ilmu waris. Jadi kalau orang tua meninggal tahun 80, hartanya belum dibagikan, maka selama itu pula ketika hartanya digunakan yang baik-baik, pahalanya ngalir. Tapi ketika anaknya ribut berantem gara-gara harta itu, berarti orang tua dari tahun 80 sampai sekarang menjadi tanggung jawabnya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Padahal bapak sudah meninggal. Sudah capek-capek nyari duit di dunia, ketika bapak meninggal pun masih dikejar-kejar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Hartanya tidak dibagikan secara benar. Makanya waris itu tujuannya intiqalul ilmul mal, pada intinya yaitu memindahkan kepemilikan harta. Kalau bapak meninggal harta belum dipindahkan, di lauhil mahfuz hartanya masih atas nama Ustaz Asep, mersinya masih nama ketua DKM Al-Ikhlas, rumah 3 tingkat masih nama ibu-ibu yang punya Ustaz Al-Ikhlas. Oh, kalau meninggal ini rumahnya masih tanggung jawab kita. Maka harus kita ajarkan, harus kita semarakkan. Dari usia-usia mungkin SMA, SMP sudah kita ajarkan agar pengetahuan ilmu tentang waris didapatkan, sehingga ketika kita sudah meninggal, ibu meninggal, anak kita sudah paham, tidak ada lagi terjadi keributan, ibu tinggal enak di alam kubur. Karena apa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam," apabila seorang hamba Adam, keturunan Adam
jariah. Sedekah jariah itu selama hidup ibu rajin sedekah, menyumbang masjid, ada pengajian, menyumbang makanan, menyumbang air, kemudian makanan itu bawa sama ustaznya dikasihkan lagi kepada fakir miskin. Fakir miskin itu bisa sehat, bisa ngaji, bisa sekolah. Selama ilmunya terus diamalkan, maka sedekah jariah itu nyambung. Yakin nyampe kan? Kalau nggak yakin coba aja. Kalau nggak yakin dicoba. Gimana cara cobanya? Mau duluan? Enggak ada duluan. Yang ngomong juga belum mau. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di sini dikatakan dalam kitabnya, ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu agama. Jadi ilmu itu jangan disempitkan. Berarti orang yang akan ilmu bermanfaat itu harus orang kiai, harus ustaz, bisa baca Quran, bisa baca hadis, baca kitab ulum, bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang dimaksud oleh Rasulullah ilmu yang bermanfaat adalah siapapun yang punya keahlian dalam ilmu, kemudian ilmunya diajarkan. Siapa yang ahli komputer? Siapa yang ahli listrik? Ketika ada rumah tetangganya kepadaman, bingung dia mau cari tukang instalasi listrik karena mahal, bapak karena pandai kemudian membantu, bermanfaat ilmu bapak untuk membantu tetangga. Maka selama itu listrik ngalir, maka selama itu pula pahala kebaikan bapak ngalir. Pak Ustaz, saya cuma bisanya masak. Nah itu bukan bisanya masak. Maka selama masakan ibu enak, dibawa ke masjid setiap malam minggu, dimakan sama bapak-bapak, bapak-bapaknya jadi rajin sholat, jadi rajin ngaji, rajin kerja dan lain sebagainya, sehat walafiat, maka selama itu pula pahalanya akan ngalir ke tukang masak. Ilmu, karena pakai ilmu, ya. Jadi ilmu itu jangan dipersempit maknanya. Bukan berarti ilmu yang bermanfaat itu kita paksakan harus jadi ustaz, harus jadi kiai, harus jadi penceramah. Tidak. Anak ibu jadi insinyur pun, anak ibu jadi supir pun. Ketika supirnya membawa kemaslahatan, dia berhenti setiap sholat, dia berhenti setiap azan, maka selama itu pula dia mendapat jariah amal kebaikan daripada penumpangnya. Itu kata Rasulullah, jangan persulit, jangan persempit ilmunya. Dikatakan al-ilmu nafi ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang mencari ilmu. Ilmu siapapun, ilmu fisika, kimia, dokter, spesialis, silakan. Yang penting ketika Allah titipkan ilmu itu, jadikan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau sudah bermanfaat, maka akhirnya kita yang akan mendapatkan darinya. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah. Yang akan terus ngalir pahalanya untuk kita adalah waladun sholih, anak yang soleh atau putri yang solehah. Untuk menjadikan anak kita soleh dan solehah, yang harus soleh pertama kali siapa? Bapaknya. Yang harus jadi solehah yang pertama kali
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Baca. Tentang membaca, disuruh baca. Baca. Perintah pertama kali bukan suruh sholat. Perintah pertama kali suruh baca. Iqra. Dengan cara gimana bacanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Nabi Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan kata lain, setiap kita mau mulai pekerjaan, kita harus dengan menyebut nama Allah. Bedanya itu pekerjaan itu jadi pahala atau tidak, bedanya dengan niat. Dengan baca bismillah. Kerjanya sama, makan. Yang satu baca bismillah, yang satu tidak baca bismillah. Kira-kira yang baca bismillah kenyangnya dapat nggak? Dapat. Pahalanya dapat nggak? Dapat. Yang tidak baca bismillah kenyangnya dapat? Dapat. Pahalanya? Tidak. Ibu-ibu yang cantik-cantik di rumah udah capek, udah lelah masak, masaknya lupa baca bismillah. Kira-kira yang dapat ibadahnya doang atau lelahnya doang? Lelahnya dapat atau tidak? Begitupun bapak-bapak, jam 6 sudah start dari rumah, habis sholat subuh langsung kerja, lupa tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Pulang sampai maghrib sudah lelah, maka seharian itu bapak hanya dapat lelah, tidak dapat billah. Kenapa? Tidak membaca bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca dari sini semua kita baca. Ayat-ayat Allah kita baca. Apapun tanda-tanda sekarang kita baca. Kenapa sekarang banyak penyakit? Kenapa sekarang kok anak-anak kok nggak sopan sama orang tua? Kenapa sekarang anak-anak kok senangnya di luar daripada di rumah? Kenapa anak-anak kecil ini senangnya di luar daripada di masjid? Baca semua. Ketika kita membaca, maka kita akan tahu penyebabnya. Ketika kita tahu masalahnya, kita cari sama-sama. Kan begitu? Maka perintah wahyu pertama kali adalah surat Iqra, tentang ilmu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ya, ada satu hadis daripada Abu Musa. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ilmu itu, ilmu yang Allah turunkan itu kepada manusia itu diibaratkan air hujan. Diibaratkan air hujan. Air hujan itu banyak apa sedikit? Banyak. Air hujan itu banyak. Air hujan yang bermanfaat, ketika air hujan itu turun, dia bisa membasahi bumi. Ketika bumi basah, dia bisa menumbuhkan rumput jadi padang rumput, jadi pohon. Ketika tumbuh rumput, tumbuh pohon, hewan-hewan, binatang-binatang bisa makan. Ketika hewan sehat, kerbaunya gemuk, kambingnya sehat, disembelih sama bapak-bapak semua, sama ibu-ibu, dimakan, dimasak, dibawa malam minggu pada kenyang. Gara-gara hujan. Hujannya bermanfaat. Tapi ada hujan. Ya. Ada hujan yang hanya ditampung. Yang hanya ditampung di sebuah wadah besar, tapi wadah tidak diapa-apain, maka air itu hanya ada di wadah saja. Manfaatnya tidak bisa disebarkan ke sekeliling. Maka begitu ilmu Allah ini banyak. Bapak sebagai petani, maka rajin-rajin belajar tentang ilmu pertanian. Ketika sudah dapat ilmunya, diajarkan kepada yang lain yang belum tahu. Agar apa? Agar hasil panennya melimpah. Ini berkata kita
Tapi kalau ini bagi-bagi ke semuanya, maka semuanya akan kebagian rezeki, akan kebagian manfaatnya. Itulah ilmu. Ya, makanya tadi di awal, ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kedudukan ilmu itu akan meninggikan derajat kita. Ya. Itulah. Ya. Maka jangan pernah bosan. Karena ilmu ini saking banyaknya, saking luasnya, setiap waktu berubah pengetahuan kita. Berubah ilmu, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi ustazah, nggak mau belajar lagi. Padahal ilmu terus berkembang, keadaan terus berkembang, kasus demi kasus terus berkembang. Kalau kita tidak meningkatkan ilmu kita, maka kita hanya akan stuck di situ saja. Makanya perintahnya untuk berilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah, dari kita lahir sampai kita meninggal, bukan sampai kita bukan sampai kita jadi ustazah, bukan. Tuntutlah ilmu sampai kita kembali ke yang lahat, alias sampai kita dikuburkan. Ketika sudah tidak punya bernyawa, maka ketika sudah meninggal, maka itulah fokus kewajiban kita tentang menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya, ya, saking pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam itu, ya, maka oleh karena itu kita jangan pernah bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Barang siapa dia dari rumah berangkat menuntut ilmu ke Masjid Al-Ikhlas, ya, kemudian nanti dia sampai pulang kembali, maka perjalanannya fisabilillah, kata Allah, dihitung sebagai jihad di dalam Allah, dimudahkan menuju surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sekali lagi Al-Fakir, ya, mengajak khususnya untuk diri Al-Fakir dan untuk semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita ajak, ya, ajak keluarga kita, jangan pernah bosan untuk mengkaji ilmu, baik di sekolah formal maupun di sekolah-sekolah non formal. Pengajiannya, ya, majelis taklimnya, ya, masya Allah sekali. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas malam minggunya ramai sekali. Ya, ini ramai sekali, masya Allah. Ya, 1000 orang ada. Kan masing-masing bawa malaikat. Rokib banyak. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi, ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cara-caranya, ciri-cirinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah kita makin senang bertetangga. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, kita makin senang dengan saudara kita, tidak bermusuhan, apalagi dengan suami kita, dengan anak kita. Ya, ini mah kita belajar ilmu tapi saling musuhan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka oleh karena itu, ya, jadikan ilmu yang sudah kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Agar orang kita sudah meninggal mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan daripada kecurangan pahala dari apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita ajarkan selama kita hidup di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah tegur sama jam. Berarti tandanya sudah masuk isya. Jadi mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari apa yang Al-Fakir sampaikan apabila ada kekurangan. Yang benar tentu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dalam diri saya pribadi selaku hamba yang lemah yang baik. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada ilmu-ilmu yang mudarat, namun kita bisa mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
bima 'allamtana